Yang ketiga, Khadijah. Ibu itu Khadijah sebelum menikah sama Nabi, beliau janda terkaya di Mekah. Ada janda kaya di sini? Hah? Ada? Saya cuma bertanya. Jangan maki bilang ustaz cari janda. Tidak. Kaya. Ketika beliau sakaratil maut. Tahu sakaratil maut? Tahu ibu? Nah ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Masya Allah. Ketika beliau sakaratil maut, usianya 60 tahun. Nabi usianya 45 waktu itu. Sakit Khadijah. Beliau sakaratil maut. Dia lihat-lihat nih. Bajunya sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu tambal ibu? Sulam. Robek, sulam. Saya ingat sekali waktu itu kecil, kalau mamaku suruh kasih masuk jarum, tahu kan buta-buta mikasnya. Dase, saya itu di Makassar gitu namaku Dasat, kalau di kampung olah dase, lah dase, sudahlah itu, naik nasalai, ditambal lah itu baju, ambil kain, kalau robek ditambal. Ibu, berapa kali ditambal bajunya Khadijah yang dipakai sakaratil maut? Berapa kali dia tambal? Ibu tahu? 8 kali tambal. Padahal sebelum Khadijah menikah dengan Nabi, seluruh barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Coba, bangsawan, kaya, disegani, tapi ketika sakaratil maut, baju yang dia pakai, baju lusuh, kot kumal, 8 kali tambal. Dan ibu tahu yang ke-8 kali tambalnya 1 sampai 7 menambalnya pakai kain. Tapi pada tambalan yang ke-8 bukan pakai kain, tapi pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Masya Allah. Sakaratil maut nih Khadijah. Dia panggil anaknya. Fatimah, ta'al. Anakku, sini kau dulu nak. Iya mui, tolong saya kau mintakan nggak serbannya bapakmu. Ada itu serbannya bapakmu, selalu dia pakai terima wahyu, selalu dia pakai terima ayat-ayat Quran. Tolong mintakan saya sama bapakmu, kasihan. Saya mau pakai kain ini, kain serbannya bapakmu sebagai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku menghilangkan saya dari azab kubur. Saya takut akan siksa kubur. Mudah-mudahan serbannya bapakmu yang selalu dipakai terima wahyu bisa merengankan beban azab kubur. Dengar ibu. Halo ibu. Nabi bilang Fatimah, ibu jangan saya minta. Kita minta sama bapakku. Masya Allah. Nabi bilang anak-anak, magana iya. Ini bawa nendok milokam boku. Kenapa saya? Ibu aja yang minta sama suaminya. Dengar jawabannya Khadijah. Dengar jawaban Khadijah. Saya malu minta sama bapakmu. Masya Allah. Habis hartanya Khadijah untuk bantu dakwanya Nabi. Tapi minta serban, malu sama suaminya. Malu. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Woi, ada? Ada ini. Ada? Jangankan minta, nak curi. Sudah dah simpan baik-baik suaminya, nak dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi, masih nak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor. Gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur Aini bilang, Ibu Anik bilang, ini dari Pak Wakil. Pegawai honor kasihan. Wih gembira. Nah bilang ini rezekiku. Karena bukan gajiku, bukan uang istriku. Nah simpanlah ituannya, nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naik kak benang. Tuh. Mau nak simpan di bawah tempat tidur. Nah dapat inilah comok. Akhirnya apa? Di bawah karpetnya tempat tidur nak simpan. Istrinya kasih bersih kamar, sapu. Hi, ada kompe-kompe. Diikat benang, nah buka, hi, uang.
Mansugi berteriak sama suaminya, "Pak, uang apa ini?" "Yang mana?" "Ini yang dibawa karpe." Nah, bilang suaminya, "Uang sial." Maksudnya apa? "Batin aku sembunyi, udah apa Ji?" Bisa main ini. Pas sapak duit. Oh, na pare sabana kantor laki. Bu, jangan ketawa Ibu, saya serius ini. Hei Bu, kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun dia ibu sudah di kantong, mi kan tidak bisa menambil kalau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, na paresa. Mati mi bro, malu maki ini. Lah como sih, perbuatannya sih lah como ibu. Jelas? Itulah sebabnya Ibu, tidak boleh Ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami, ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan-penghasilan lain itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang, nah itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin uangnya gajinya dari istri yang sudah diambil, maka itulah simpanannya suami. Maka ibu jangan ambil ketika ada simpanan suami, karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas Ibu? Jelas?